Oke. Yang online sudah kelihatan layar yang saya bagikan? Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Teman-teman semua, baik yang hadir di ruangan ini secara luring dan juga yang hadir melalui Zoom, yang saya banggakan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Sejarah Dakwah. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita setelah kemarin kita membahas secara umum tentang dakwah, ya. Dan hari ini kita akan secara spesifik membahas tentang dakwah Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pekan lalu kita sudah menjadikan pembahasan kita atau batasan kita clear, ya. Jadi kemarin sudah kita sama-sama memahami bahwa ternyata pendapat yang mengatakan sejarah dakwah itu dimulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwa sejarah dakwah itu dilihatnya dari ketika Rasul pertama diutus. Dalam hal ini berarti dilihatnya dari zaman Nabi Nuh karena beliau dinyatakan sebagai Rasul yang pertama. Nah, itu pendapat yang kedua. Dan masing-masing punya argumentasinya. Sehingga sudah saya tegaskan juga pekan lalu bahwa dua pendapat ini nggak ada yang keliru, nggak ada yang salah. Ya, jadi itu bisa diterima tergantung dari mana kita melihat atau perspektif mana yang kita ambil. Jadi nggak ada masalah sebetulnya karena masing-masing punya argumentasi. Nah, tapi dalam hal ini kita akan fokus ya pada kalau tadi ada dua pendapat, nah berarti kita pilih pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa dakwah Islam itu ya dimulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat bahwa ya kekhususannya, ya. Jadi kekhususannya itu Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, sekalipun kalau bicara tentang dakwah tauhid mengesahkan Allah itu sejak Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya. Oke, jadi itu ya. Jadi saya kira kita sudah punya batasannya di sini. Nah, sehingga kita akan fokus di pertemuan ini tentang dakwah Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat. Jadi berbicara tentang dakwah Rasulullah, maka terlintas dalam benak kita tentang cara atau teknik bagaimana tema dakwah disampaikan dan dapat diterima. Berikutnya bagaimana tema dakwah itu dapat dihayati, lalu kemudian hingga diamalkan oleh umat. Jadi ini tentu sesuatu yang kita pahami ya secara bersama sebetulnya ya. Karena kita melihat kalau berdasarkan apa yang telah teman-teman ketahui tentang sejarah dakwah Nabi, bisa kita katakan bahwa prototipe atau bentuk contoh dari dakwah yang terbaik itu adalah dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak bisa dibantah lagi. Oke, jadi makanya ketika kita berbicara tentang dakwah Nabi, nah kita mungkin cepat-cepat langsung terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita, kayak gimana ya kira-kira caranya Nabi berdakwah? Kira-kira teknik apa saja yang beliau lakukan ketika beliau menyampaikan dakwah Islam? Ya, karena kita lihat ya dan sejarah telah membuktikan bahwa dakwah yang disampaikan oleh Nabi, dakwah yang dibawa oleh Nabi itu terbukti dapat diterima oleh banyak umatnya saat itu. Bahkan hari ini kita sebagai umatnya Nabi juga termasuk ke dalamnya. Ya. Jadi misalnya anggaplah kalau sekiranya Nabi ini punya, ini saya bukan mengandai-andai, jadi ya andai-andai yang tidak diperbolehkan itu adalah sesuatu yang terjadi kemudian disesali. Seandainya saya kemarin tidak kuliah di IAIN ya, mungkin saya sudah jadi pengusaha, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau andai-andai yang misalnya sifatnya progresif ya, atau di luar itu ya nggak ada masalah. Jadi gini, seandainya Nabi ya di saat itu punya Twitter, mungkin Nabi lah yang punya follower paling banyak.
Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini bukan pengandaian yang dilarang ya. Karena ya kita lihat dari awal ketika Nabi berdakwah, ya bahkan sampai sekarang kita mengakui sebagai umat. Nah, maka ya bisa dikatakan ya mungkin beliau yang paling banyak followernya ya. Jadi bukan lagi centang biru itu ya, mungkin centang birunya sudah merah, kuning, hijau dan seterusnya ya, yang menandakan bahwa saking banyaknya tidak terhitung gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kalau lagi-lagi kalau kita berbicara kayak gimana ya dakwanya Nabi, nah maka terlintas tuh ya gimana caranya, gimana strategi Nabi yang dilakukan dan seterusnya. Oke, lalu berikutnya, nah ini yang menarik ya. Jadi penerapan dakwah Nabi itu bersifat kondisional dan variatif. Ya, maksudnya dakwah yang dilakukan oleh beliau di suatu tempat itu belum tentu sama di tempat yang lain. Sederhananya Nabi itu berdakwah menyesuaikan dengan kondisi umat yang menerima dakwah. Nabi itu berkomunikasi menyesuaikan dengan taraf kemampuan akal dari orang yang beliau ajak bicara seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang beliau pada kesempatan yang lain ya bercanda juga gitu ya. Ada selipan-selipan humor juga dari beliau. Nah, itu kan berarti menandakan Nabi itu bukan sosok yang kaku, bukan sosok yang tidak bisa diajak main-main juga, diajak bercanda itu enggak. Ya, tapi beliau menyesuaikan ya, makanya di situ disebut bersifat kondisional dan variatif. Jadi ada saat di mana ya beliau bicaranya keras tegas, nah tapi ada juga kemudian beliau berlaku lembut. Makanya Nabi ini kalau boleh kita katakan tidak hanya sebatas seorang utusan Allah gitu ya, tapi juga ketika misalnya di pemerintahan beliau adalah pemimpin negara, yang mungkin dalam konteks ini adalah presiden. Lalu kemudian dalam keluarga, beliau sebagai seorang suami yang luar biasa penyayang dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dalam konteks beliau sebagai seorang ayah, ya kan, menjadi ayah panutan anak-anaknya. Kemudian dalam konteks beliau sebagai seorang sahabat, nah, beliau adalah seorang sahabat yang baik terhadap sahabat-sahabat Nabi yang lain dan sebagainya. Jadi bisa kita katakan ya beliau ini sosok yang sangat komplit ya dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Nah, sehingga di situ disebutkan bahwa ya beliau ketika berdakwah secara variatif ya menyesuaikan dan kondisional, dan bahkan tadi sudah saya singgung beliau kadang-kadang juga ya bercanda begitu ya. Ada sebuah kisah yang pernah saya baca kan. Jadi suatu ketika Nabi ditanya oleh seorang nenek-nenek ya, nenek-nenek ditanya, wahai Nabi, apakah di surga nanti ada saya masuk surga? Nah gitu pertanyaan singkatnya. Wahai Nabi, kira-kira saya ini termasuk bisa nggak masuk surga nanti? Kata Nabi, oh Anda tidak masuk surga. Sontak tiba-tiba sang nenek menangis gitu kan. Ya dapat jawaban kayak gitu dari Nabi kan udah pikirannya macam-macam gitu kan. Apalagi udah dibilangin, wah Anda tidak akan masuk surga. Nah, jadi menangis lah gitu kan, sedih si nenek. Lalu kemudian Rasul lanjutkan penjelasannya bahwa bukan itu maksudnya nek ya. Jadi nanti di neraka di surga itu ya, di surga itu tidak akan ada orang yang usianya tua, semuanya muda usianya. Nah, entah kemudian sang nenek ya kembali tersenyum ya, tidak jadi menangisnya. Gitu. Jadi saya ambil dari sebuah buku yang berjudul kalau nggak salah ya Umur Rasulullah ya. Pernah juga ini memang perlu dicek kebenarannya, tapi pada satu sisi ya kita kemudian bisa melihat bahwa ya Nabi itu pada secara umum ya beliau adalah manusia seperti kita. Ya, secara umum beliau adalah manusia seperti kita. Oke, dan masih banyak lagi ya, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang bisa kita temukan dalam sejarah atau dalam hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang bagaimana beliau berinteraksi dengan siapapun. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan berikutnya ya. Jadi kegiatan dakwah Nabi
Itu merupakan kelanjutan dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Jadi beliau melakukan perbaikan secara bertahap, maksudnya agama Islam tidak menghapus adat istiadat masyarakat secara sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Nah ini juga berarti kita bisa lihat ini salah satu metode atau strategi untuk dakwah, ya. Bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, maka disesuaikan, ya, disesuaikan perubahan yang kita ingin ciptakan itu. Ya, ada saat di mana ya kita tidak boleh sekaligus, ya kan? Makanya kalau teman-teman mungkin pernah baca pelajaran tentang apa fikih dakwah, tentang ya strategi dakwah dan semacamnya, itu seorang dai tidak dianjurkan untuk melakukan perubahan secara sekaligus. Dan misalnya ada sebuah kampung masyarakat di kampung itu kebiasaannya berjudi misalnya. Nah, Anda masuk ke dalam masyarakat itu, ke kampung itu, langsung ngomong ayat tentang keharaman judi, ya. Judi haram, tidak boleh, penghuninya masuk neraka, gitu kan. Pokoknya ngomongnya tentang neraka. Nah, itu mungkin setelah ceramah yang pulang ke rumah adalah tinggal nama, ya. Itu iya, itu kadang-kadang ditemukan seperti itu karena tidak berbicara atau tidak menggunakan strategi yang tepat, ya. Jadi kita kan bisa ambil contoh, ya. Kalau teman-teman melihat, mengamati, mencermati, ini saya ambil satu contoh aja. Jadi khamar itu, kalau kita lihat penjelasannya, ketika awal pertama kali dia diharamkan, itu secara gradual, secara bertahap. Dan itu sudah ada beberapa ayat-ayat yang menjelaskan, ya. Jadi ketika di tahap pertama itu ayatnya mana, tahap kedua ayatnya mana, kemudian tahap 3, kalau nggak salah sampai 4 tahap tuh, ya. Jadi diantaranya ada ayat yang berbunyi kan bahwa apa itu? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru, ada yang hafal? Akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Maisir itu judi kalau nggak salah, ya. Qul fihima ismun kabirun, katakanlah, ya jawablah bahwa dalam dua hal ini terdapat ismun. Apa artinya ismun? Yes, dosa. Kabirun yang besar. Wa manafi'u linnas. Manfaat. Tapi ada juga, apa Ibu Rahmi? Manfaat bagi manusia. Yes, mantap sekali, ya. Jadi ada manfaatnya bagi manusia. Lalu kemudian dilanjutkan, ya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi, ya, manfaatnya itu lebih besar daripada manfaat. Itu artinya kan ini tidak secara tegas mengatakan bahwa khamar itu haram. Lalu ada ayat berikutnya, ya, tentang zina, la taqrabuz zina. Bukan Bu, ini tentang khamar Bu. Jadi masih tentang khamar, larangan khamar. Jadi di tahap yang kedua tidak langsung juga mengharamkan, ya. Ya, jadi wala taqrabus shalah wa antum sukara. Begitu bunyi ayatnya, ya. Jadi janganlah engkau melaksanakan sholat sementara engkau dalam kondisi mabuk, dalam kondisi teler, ya. Nah, artinya saat itu dipahami bahwa oh kalau tidak sedang mau sholat, ya boleh teler gitu kan, boleh aja mabuk. Nah, tapi nanti ketika mau dekat sholat, ya tidak boleh lagi. Nah, lalu kemudian terakhir yang pamungkasnya turun, ya. Bunyi ayatnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam dan seterusnya rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Nah, itu yang sudah pamungkas sudah. Ya, di situ Allah menerangkan, ya, innamal khamru, bahwa sungguh khamar, wal maisir judi, wal azlam mengundi nasib penerbangan dan seterusnya itu rijsun, ya. Nah, adalah perbuatan yang keji, najis dan semacamnya.
min amali syaitan. Ya, perbuatan yang kotor, yang keji, dan merupakan amalan atau perbuatan syaitan. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Fajtanibuhu. Nah, maka jauhilah semua itu. Nah, itulah yang menjadi pamungkasnya. Ya, jadi setelah itu ya khamar dalam segala bentuknya, dalam setiap suasana yang apakah mau sholat, mau tidak sholat dan sebagainya itu sudah haram. Bahkan dalam hadis Nabi ada lagi yang menjelaskan qaliluhu wa katsiruhu haramun. Bahwa khamar itu sedikit ataupun banyak, ya, setetes atau segelas atau sebotol itu sama, ya. Jadi mau setetes, mau segelas, mau sebotol itu sama hukumnya, yaitu haram. Kalau kita melihat itu kan gradual, ya. Nah, jadi makanya di situ disebutkan berangsur-angsur tahapan itu. Jadi ya oke, itu sejarahnya khamar. Artinya sekarang nggak boleh lagi kemudian ini kan kita sudah sepakat ya mengatakan bahwa khamar itu haram, ya. Tapi nanti tergantung ya. Artinya kalau ada kampung yang betul-betul khamar itu udah kayak teh gitu ya. Jadi tiap hari itu ya minumannya bukan teh menyambut pagi itu, tapi bir, whisky atau apalah gitu kan, kopi miring, vodka itu kan. Nah, jadi udah kayak minuman sehari-hari. Nah, itu mungkin bisa dengan strategi seperti itu ya. Mungkin ya. Jadi nanti ya tinggal melihat saja bagaimana kondisi mad'u atau yang diajak. Ya, itu bahasan di tema lain ya, mungkin tentang fikih dakwah atau strategi dakwah. Jadi saya ingin menegaskan saja pada poin ini bahwa dakwahnya Nabi itu berangsur-angsur sebetulnya ya. Jadi menyesuaikan. Oke. Tapi ya menyesuaikan terukur ya, bukan menyesuaikan tapi tidak tuntas ya. Jadi beliau sudah mengukur sedemikian rupa kapan menggunakan strategi ini, kemudian kapan harus berubah. Makanya kalau kita lihat kan ya, dakwah Nabi itu kan secara sederhana, secara umum itu dibagi kan menjadi dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terang. Itu kan terukur jelas, ya, tidak kemudian sembunyi-sembunyi terus. Berarti kan kalau kayak gitu kan tidak ada progres. Oke, kira-kira gitu. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini ya, dakwah Nabi itu diambil dari Al-Quran dan sejarah para nabi. Ya, jadi Nabi itu konten dakwahnya itu jelas ya, diambil dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk ya Al-Qur'an itu juga berisi tentang sejarah-sejarah, kan banyak sekali sejarah-sejarah para nabi. Nah, lalu kemudian ini juga yang menjadi kuncinya, Rasul itu membekali diri dengan kebaikan, dengan ketakwaan, dengan keikhlasan, akhlak mulia dalam membimbing sehingga menimbulkan simpati pada diri audiens atau mad'u, sehingga dakwah yang beliau sampaikan itu mudah diterima, ya, mudah diterima oleh mad'u atau pengikut beliau saat itu. Ya. Jadi saya kira teman-teman sudah pernah baca ya sejarah itu ya. Jadi bagaimana ketika Nabi, bagaimana prosesnya Nabi diberi gelar sebagai Al-Amin. Al-Amin ya kalau nggak salah itu. Ya, Al-Amin meletakkan batu aswad ya. Yes, itu dia Bu ya. Jadi bayangkan ya, beliau saat itu masih muda gitu ya, tapi dipercaya oleh para pemuka suku untuk menjadi penengah. Dan akhirnya kan ketika beliau memberikan solusi, semua kepala suku yang tadinya bertengkar ya, berdebat keras, bahkan mungkin udah hampir saling perang begitu ya, lalu ditengahi oleh Nabi dan semua menerima. Ketika Hajar Aswad suatu ketika apa ya, kalau banjir besar begitu ya, Hajar Aswadnya tidak berada pada tempatnya, lalu kemudian mau dikembalikan, nah, para pemuka suku itu pengen dia yang meletakkan. Nah, singkat cerita tadi Nabi dipilih sebagai yang harus menengahi ini, dan beliau dengan sangat luar biasa menyelesaikan persoalan ini. Kemudian kejujurannya luar biasa. Ya, teman-teman mungkin pernah baca gitu ya, bahwa salah satu yang membuat Khadijah kepincut dengan Rasulullah ya, Khadijah ini kalau mau dibilang mungkin seperti apa ya kalau hari ini,
Kalau istilah anak muda itu kan crazy rich ya, tapi belakangan kan crazy rich itu yang crazy-nya iya, rich-nya enggak gitu ya. Ya kan? Nah, di Indra Kents, kemudian Doni Salmanan itu kan ya crazy-nya iya, rich-nya enggak. Nah, kalau yang ini the real rich, the rich woman lah ya, pada masanya Khadijah itu. Ya, seorang saudagar, bisnis woman yang kaya raya dan seterusnya, yang ya ternyata menaruh hati dengan Nabi. Nah, di antara yang beliau membuat beliau tertarik adalah kejujurannya. Karena Nabi ini kan dalam sejarah adalah ya mungkin karyawannya ya, kalau kita istilahkan karyawannya Khadijah. Ketika diamanahi ternyata luar biasa jujur ya, amanah, tidak berkhianat dan ya, jadi nggak ada yang meragukan beliau. Nanti itulah yang kemudian menjadi salah satu jaminan kenapa ketika Nabi Muhammad kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, itu beberapa kaum Quraisy itu langsung serta-merta menyatakan kenabian beliau. Sekalipun ada juga yang ingkar ya. Oke, itu nanti kita akan lihat. Oke, ini saya ambil pendapat dari Asmuni Sukiyet ya, tahun 83 dalam bukunya. Strategi dakwah itu secara garis besar meliputi yang pertama strategi ceramah, kemudian strategi tanya jawab, strategi debat, strategi percakapan antar pribadi, termasuk strategi demonstrasi. Ya, nah, jadi demonstrasi ini ya jangan bayangkan Nabi bakar ban gitu ya bersama para sahabat gitu ya. Nah, ya, jadi yang pernah saya baca itu diantara bentuk demonstrasinya mungkin yang ini ya. Jadi suatu ketika Nabi itu kan tadi sudah saya singgung ya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, tapi ketika jadi ada di antara sahabat Nabi itu yang luar biasa ya, dikenal berani, jago gulat, jago kelahi ya kalau boleh kita istilahkan. Itu diantaranya adalah paman beliau sendiri kan, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya itu diantara dikenal jago berkelahi. Ya. Nah, suatu ketika beliau sedang taklim begitu di rumahnya salah satu sahabat beliau. Ada juga nanti disinggung di slide berikutnya sahabat Arqam bin Abi Arqam. Ya, singkat cerita, Umar bin Khattab itu kan sebetulnya niatnya itu udah mau masuk Islam gitu karena baru saja terjadi peristiwa beliau mendapati adiknya sendiri ya sama iparnya sudah masuk Islam gitu kan. Nah, kemudian saat itu dengarlah firman Allah surah apa? Surah Toha. Ya, surah Toha. Oke, singkat cerita itu kan Umar ya datanglah ke situ, lalu nitiplah si Hamzah ini, salah satu sahabat lah begitu kan, lalu dilapor ke Nabi, wah ini ada Umar yang datang, kok bisa tahu kita ada sedang ngumpul di sini ya. Singkat cerita, lalu paman Nabi itu bilang, ya, kayak kalau memang niatnya baik kita sambut di sini, tapi kalau tidak saya akan kelahi dengan dia. Singkat cerita, datang Umar ke situ yang memang untuk menyatakan diri masuk Islam. Nah, yang pernah saya baca, jadi ketika Umar sudah masuk Islam, itu kekuatan Islam itu langsung kayak terupgrade, ya terupgrade setengah lebih mungkin ya, sehingga saat itu juga Nabi langsung minta, oke, kita langsung berani nih, langsung enggak lagi kayak gini gayanya strateginya, langsung terang-terangan. Dan memang di antara yang kemudian berani banget itu ya Umar gitu kan, langsung datang ke Ka'bah menyatakan diri, wahai kaum Quraisy, aku telah masuk Islam. Bahkan mendatangi mendatangi pemuka-pemuka Quraisy itu kan, kalau nggak salah Abu Jahal, Abu Lahab, diketok, didatangi pintunya, gitu kan. Lalu dia sampaikan bahwa aku ini sudah Islam. Ya, itu kan memang ya masuk Islamnya Umar itu luar biasa. Ya, nah ini yang saya maksud ya diantara strategi demonstrasi. Jadi langsung menunjukkan, ya, langsung action. Nah itu diantaranya. Kalau tanya jawab ceramah itu saya kira teman-teman sudah punya gambaran. Nah, oke. Jadi ini diantara spirit atau landasan teologis dalam dakwah itu ya. Diambil dari Quran surah An-Nahl ayat 125. Kita Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Nah, jadi di situ Allah berfirman, "Serulah manusia ke jalan agama Tuhanmu dengan kebijakan, ya,
hikmah, bijak, ya. Wal mau'izatil hasan, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah atau berdebatlah dengan cara yang baik pula. Oke, ini diantara ayat yang sering digunakan untuk model atau strategi dakwah. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Jadi memang ini terbagi dua sebetulnya secara umum ya, dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di Mekah, periode Mekah, dan yang berikutnya periode Madinah. Nah, jadi ini tidak lepas dari proses turunnya wahyu ya. Di situ sudah disebutkan bahwa wahyu pertama yang turun adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke. Apa bunyi ayatnya? Rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal qalam innama insana ma 'alam kalla innal insana la yatagha ar-ra'a istaghna. Ya. Jadi 1 sampai 5. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Jadi memang bermula dari situ. Lalu dikisahkan bahwa ya beliau menunggu gitu ya, sambil menunggu wahyu dari Allah kembali diturunkan. Nah, lalu berikutnya turunlah surah berikutnya ya. Di antaranya yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Nah, itu Bu Rahmi sudah hafal itu ya. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itu kan semangatnya itu memang langsung jadi ketika Nabi menerima wahyu itu kan, ya ayyuhal mudatsir itu apa artinya? Ya, wahai orang yang berselimut. Nabi itu kan ketika awal-awal menerima wahyu itu kan karena memang sebelumnya belum pernah gitu kan. Nah, lalu disebutkan kum fa'anzir ya, berdiri bangkit, tanggalkan tuh selimutmu fa'anzir, lalu beri peringatan. Nah, inilah yang kemudian menjadi di antara cikal bakal awal dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diperintahkan. Jadi tidak hanya menerima wahyu dari Allah, tapi juga didakwahkan. Oke, jadi berdakwah seperti itu. Oke. Ini penjelasannya luar biasa ini Quran surah Al-Mudatsir ini. Nah, tapi mungkin di sesi ini kita tidak bisa menerangkannya. Oke, nah di situ ya disebutkan bahwa dengan turunnya perintah itu maka Rasul mulai melakukan dakwah. Langkah pertama adalah berdakwah secara diam-diam atau sembunyi di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekan beliau, sahabat-sahabat beliau. Oke. Selama 3 tahun pertama sejak diutusnya Nabi, dakwah dilakukan secara sembunyi. Ya. Selanjutnya dakwah dilakukan dengan terang-terangan secara lisan. Misalnya memberi nasihat, memberi peringatan, dan sebagainya. Nah, jadi di situ kita sudah bicara sejarah. Dari versi yang saya baca, disebutkan bahwa kurang lebih 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan juga kepada orang-orang terdekat beliau, ya, keluarga dekat beliau, istri beliau, kemudian ya keluarga dekat, sepupu, saudara, mungkin paman dan semacamnya. Oke, selanjutnya, nah jadi itu ya anggap sudah selesai itu ya, tadi sembunyi-sembunyi kan sudah kita lewati ya, dan juga tadi sudah saya sampaikan dari apa yang pernah saya baca bahwa dengan Islamnya Umar itu menjadi salah satu tonggak sejarah yang penting yang mengubah strategi dakwah dari yang tadinya sembunyi-sembunyi menjadi terang-terang. Nah, sekarang kita berbicara tentang dakwah terang-terangan. Jadi dakwah terang-terangan yang Nabi lakukan menurut Sya'labi dalam bukunya tahun 2003 disebutkan bahwa mengundang Bani Abdul Muthalib, ini kan berarti seluruh keluarga dari kakeknya beliau, ya kan, kakek dari jalur ayah, betul ya, Abdul Muthalib, ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi undang semua keluarganya, ya, kalau orang Jawa sebutnya mungkin terah, gitu ya, terah Abdul Muthalib, ya, semua keturunannya Abdul Muthalib, ya, anak-anaknya,
cucu-cucunya, kemudian Nabi ini kan termasuk salah satu. Oke, next. Yang kedua, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy. Nabi ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Nah, ini tadi sudah saya singgung juga, ya. Jadi ini diantara bentuk dakwah beliau secara terang-terang. Ini sudah lebih besar lagi, ya. Ini masyarakat Quraisy di Mekah, diundang di Bukit Sofa, ya. Kalau yang dalam sejarah itu menarik juga ini, ya, peristiwa yang ada di Bukit Sofa, ya, yang meminta kepada masyarakat Quraisy untuk berkumpul, lalu Nabi menyampaikan, ya, bahwa beliau adalah utusan Allah. Ya, ini sudah betul-betul sudah terang-terangan. Ya, lalu kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memproklamirkan keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antar manusia. Oke. Itu kan kemudian kalau dalam sejarah itu kalau tidak salah dikenal dengan peristiwa apa ini? Baiat, ya, baiat Aqabah apa-apa gitu, ya. Nanti mungkin Baiat. ya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi tuh, ya. Jadi memang iya itu yang peristiwa selanjutnya gitu kan. Jadi berbaiat kepada Nabi. Ketika mereka telah percaya bahwa Nabi ini adalah utusan Allah, lalu mereka yang percaya itu lalu diminta baiat. Oke. Next kita lihat keempat, mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan Al-Quran maksudnya di sini, ya, tilawah, kemudian pengajaran atau taklim, dan pensucian diri, ya, tazkiyatun nufus di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, dan merupakan sekolah Islam yang pertama. Oke, ini tadi sudah saya singgung, ya, ini memang menjadi basis atau tempat ya, kalau istilah anak muda itu base camp-nya Nabi lah, ya, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu, ya. Nah, tapi bukan aktivitas yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya, ya. Di rumah Arqam bin Abi Arqam itu dilakukan pembacaan ayat Al-Quran, taklim, dan tazkiyatun nufus dan aktivitas lain-lain. Oke, yang kelima, beberapa pengikut Nabi meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan. Ya, diantaranya ada yang mengungsi ke Ethiopia. Ethiopia sekarang itu berarti apa? Merah. Ya, Ethiopia. Iya kan? Ya enggak? Enggak. Iya. Enggak, kayaknya ada nama lainnya tuh. Ya, Ethiopia. Oke, sebuah negeri di seberang Laut Merah, ya. Nah, itu diantara bentuk dari dakwah Nabi di Mekah, di periode Mekah, ya, yang dalam hal ini dalam bentuk terang-terang. Oke, selanjutnya kita bicara strategi perjuangan dakwah, ya. Nah, ini ada beberapa yang teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama, ini strategi yang pertama, ya, hijrah ke Habsyi. Habsyi itu apa? Nah, Habsyi Madinah. Habasyah. Madinah, Yasrib, Bu. Oh, Yasrib. Ya, Yasrib. Habsyi ini, inilah yang tadi saya maksud. Ya, Habsyi ini sekarang Ethiopia. Itu loh, ya. Ya, Habsyi ini dulunya Ethiopia itu dulunya Habsyi, ya. Yang rajanya bernama apa? Siapa? Bukan nyangkut, ya. Jauh lagi, ya. Siapa namanya? Pokoknya ada lah, ya. Pimpinan itu diantara sasaran hijrahnya umat Islam saat itu, yaitu ke Habsyi. Ya. Lalu berikutnya ada juga, ya, yang ke Taif, termasuk Nabi sendiri kan langsung ke Taif, ya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau di Taif? Yes, beliau ditolak, ya.
dilempari batu, dimaki dan seterusnya. Ya kan? Lalu kemudian dalam kondisi yang payah betul saat itu apa? Jibril menghampiri Nabi. Lalu ditawarkan, wahai Nabi, ini kalau kamu mau ya, ini kampung yang ada di situ itu kebetulan ada 2 bukit, itu saya tinggal himpitkan aja bukit itu, mereka akan binasa semua. Kalau apa kata Nabi? Enggak Jibril, karena kita nggak tahu ya, barangkali ya, dan beliau tentu berdoa juga ya, barangkali nanti dari tulang sulbi mereka lahir para pejuang-pejuang Islam, lahir para orang-orang yang menerima cahaya Islam, dan itu betul ya, betul sekali apa yang beliau harapkan dan juga beliau doakan, mohonkan kepada Allah. Nah, jadi enggak betul-betul, nah itulah ya apa ya, pribadi yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita mungkin lain cerita gitu ya, ya kita jangankan dilempari batu gitu ya, dibully aja di secara verbal itu udah kayak gimana gitu kan, ya. Nah, jadi kalau ini beda, makanya emang, aduh, emang contoh yang baik ya, ya. Oke, itu kemudian yang berikutnya perjanjian Aqabah. Nah ini juga ya, memang terjadi di awal-awal ya, di masa beliau berdakwah di Mekah. Oke, lanjut. Sekarang periode dakwah Nabi di Madinah. Ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi masuk ke dalam poin-poin. Di antara yang beliau lakukan ketika di Madinah adalah yang pertama di awal-awal itu membangun masjid. Yaitu masjid apa? Quba. Nabawi. Quba. Ya, betul Bu Rahmi, Masjid Nabawi atau Masjid Quba. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat ya. Ini masjid yang dibangun sebagai tempat melaksanakan sholat. Ibadah lah ya begitu. Lalu masjid merupakan sarana yang sangat penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertahankan jiwa mereka. Di samping sebagai tempat bermusyawarah, merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Masjid pada masa Nabi bahkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau sekarang itu di Jakarta ada Istana Negara, nah barangkali saat itu Masjid Nabawi atau Masjid Quba itu dia juga berfungsi sekaligus mirip-mirip dengan Istana Negara, ya, pusat pemerintahan masjid ini. Gitu ya. Ini pendapatnya Badriyatin ya, tahun 2008. Oke, itu ya. Yang kedua, menciptakan persaudaraan baru. Jadi Nabi Muhammad SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu siapa? Orang yang hijrah Dari? Oke. Terus Ansor? Orang yang menolong pada saat berhijrah. Oke. Orang setempat. Ya, betul Bu Rahmi ya. Jadi yang di Madinah. Masyarakat Madinah yang menyambut, yang menerima para Muhajirin dari Mekah itu disebut oleh kaum. Jadi Nabi Thalib itu dipilih oleh Nabi sendiri menjadi saudaranya. Sekalipun memang sudah menjadi saudara beliau juga ya, sepupu sekali ya. Karena anak dari paman beliau. Kemudian Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Muaz bin Jabal. Terus siapa lagi tuh? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Rabi, ya, dan lain-lain. Banyak sekali yang dipersaudarakan oleh Nabi. Ya. Nah, jadi Rasulullah itu telah mempertandingkan keluarga-keluarga. Dan kisah yang ada di balik ini juga luar biasa, ya kan? Yang paling saya ingat itu ya kisahnya antara ketika dipersaudarakannya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Rabi. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggalkan Mekah itu di antara sahabat yang tidak membawa harta sama sekali, padahal ketika di Mekah itu beliau dikenal sebagai seorang orang kaya, Abdurrahman bin Auf itu. Ya.
Tapi ketika hijrah itu semua ditinggal. Ya, jadi hartanya itu adalah hanya pakaian yang melekat di badan beliau. Itulah hartanya. Ya kan? Lalu ketika sudah dipersaudarakan, itu saudaranya itu udah mau memfasilitasi segala macam. Termasuk kalau nggak salah ingat itu ya, jadi Said bin Rabi itu punya istri lebih dari satu. Itu beliau mau ceraikan untuk dinikahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi apa kata beliau tadi terkait dengan fasilitas yang ditawarkan, kata Abdurrahman bin Auf, nggak usah, terima kasih gitu. Jadi bukan nggak usah orang sombong gitu ya, enggak, bukan ya. Jadi beliau itu mungkin menghargai lah ya si saudaranya ini. Nah, lalu Abdurrahman bin Auf hanya minta ditunjukkan di mana pasar. Ya, jadi terima kasih saudaraku, saya cukup ditunjukkan di mana pasar Madinah. Nah, jadi singkat cerita ya beliau memang basicnya bisnismen, pengusaha, ya tidak dalam waktu yang lama beliau kemudian kembali lagi menjadi seorang saudagar atau seorang kaya raya, ya pengusaha yang sukses seperti itu. Bahkan katanya ya ini konon katanya itu ibarat Abdurrahman bin Auf itu kalau diibaratkan beliau itu angkat batu di jalan itu di bawahnya duit gitu ya. Nah, itu ibarat ya saking suksesnya gitu ya. Ya, itu bukan cerita asli itu ya, itu hanya pengibaratan saja ya. Oke. Ya, oke. Kita lanjut ya kawan-kawan semua. Kita lanjut. Lalu yang ketiga adalah perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Ya, jalinan hubungan ini terwujud dalam bentuk perjanjian atau undang-undang yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Ya, ini luar biasa. Dan ini saya kira yang menginspirasi lahirnya Piagam Jakarta. Ya. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya penggunaan istilah, ya, piagam. Oke, kalau kita lihat sejarahnya lahirnya Indonesia, Pancasila. Ya kan? Ya betul Bu ya, Undang-Undang Dasar termasuk Pancasila. Nah, itu kan luar biasa ya. Itu dalam sejarah nggak akan dilupakan ya, bahwa Piagam Jakarta itu adalah desain pertama Pancasila, ya kan? Jadi saat itu bunyi sila pertama seperti apa? Yang Maha Esa. Ya betul ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya sorry, ketuhanan ya apa ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi yes begitu ya betul tadi. Tadi sudah hampir betul tadi ya, tapi tidak sampai ketuhanan, tidak sampai kata Esa ya. Jadi setelah dari perwakilan dari timur, bagian Indonesia Timur protes, tidak terima gitu ya. Lalu dirapatkan lagi dan dalam sejarah itu saya dengar penjelasan dari salah satu tokoh sejarah kita masih hidup ya, namanya Anhar Gonggong ya, Dr. Anhar Gonggong. Itu yang cerita. Jadi itu tidak sampai 15 menit ya, kurang lebih 15 menit itu founding father negara Indonesia itu merapatkan itu ya. Jadi kata beliau hikmahnya itu sebetulnya negara founding father kita itu masalah apa ya, toleransi itu udah kelar gitu ya. Jadi itu tidak menjadi persoalan yang dibuat berlama-lama karena jelas sekali akan menghabiskan energi. Bayangkan tuh ya. Jadi betapa gampangnya gitu ya legowo para founding father kita ya. Oke, itu kita kalau saya lanjut itu kita bicara sejarah Indonesia ya. Jadi kita ini bicara sejarah dakwah. Oke, jadi kita kembali ke laptop. Nah, jadi itu ya. Jadi antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi ya, masyarakat Yahudi itu diikat dengan sebuah undang-undang atau perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Miladiah atau tahun kedua Hijriah. Oke. Nah, ini juga hikmahnya luar biasa, ya. Jadi siapa yang kemudian mengatakan Islam tidak menerima perbedaan, ini jelas kan. Bahkan pada masa Rasulullah, ya kan hidup sama masyarakat Yahudi yang bukan Islam. Ini kan diantara isinya itu kan gitu, menjaga, ya, menjamin keselamatan orang Yahudi.
Itu loh, ya. Makanya kalau kita bicara pembagian kafir itu kan ada macam-macam ya. Ada kafir apa? Kafir harbi, kafir zimmi, kafir Ini dan semacamnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Pembangunan peranata sosial dan pemerintahan. Islam di Madinah bukan hanya sebuah agama, tapi juga mengatur negara. Karena masyarakat Islam telah terwujud, maka menjadi satu pengharusan Islam untuk menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terwujud. Nah, jadi itu dibangun betul ya. Jadi ketika dakwah masuk ke sana, lalu beberapa tadi ya membangun masjid sebagai pusat pemerintahan, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, yang kemudian perjanjian dengan Yahudi. Nah, itu untuk menyederhanakannya ada yang mengistilahkan menciptakan kohesi sosial ya di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Nah, sehingga kemudian pada skala yang lebih besar, skala makronya itu lalu terbentuklah peranata sosial dan juga pemerintah. Ya. Tapi sumber energinya ya dari Islam seperti itu. Ya, makanya di situ disebutkan Islam tidak hanya menjadi agama saja, tapi itu sudah sampai pada level yang lebih besar, yaitu menjadi negara. Ya. Oke, jadi itu teman-teman semua terkait dengan sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini slide terakhir ya. Jadi keberhasilan dakwah Nabi dapat dilihat pada sikap orang-orang Yathrib atau Madinah di perjanjian Aqobah 1 dan 2, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita merefleksikan ya dari sekian apa yang telah Nabi lakukan ya di penjelasan awal-awal tadi mengenai periode dakwah Nabi di Madinah, nah ini bisa disimpulkan di sini ya. Jadi keberhasilan dakwah Nabi itu dilihat dari sikap masyarakat Madinah ya, dari perjanjian Aqobah 1 dan 2. Itu bayangkan ya, jadi kebiasaan mereka itu mereka pengen ubah ya. Kebiasaan buruk ya, mungkin dosa, mungkin maksiat yang mereka lakukan yang dinyatakan sebagai dosa atau maksiat dalam Islam, itu mereka mau ubah dan sekaligus mereka mau menjadi pelindung Nabi. Ya, kalau ada yang mau ganggu Nabi, mereka siap pasang badan kira-kira. Nah, itu kan berarti luar biasa. Oke. Nah, berikutnya inilah yang dilakukan Nabi terhadap masyarakat Yathrib, membentuk suatu masyarakat baru dan meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat yang besar yang sedang ditunggu oleh sejarah. Nah, jadi seperti itu ya gambaran dakwah Nabi yang memang merupakan apa namanya ya fase selanjutnya setelah dakwah di Mekah. Nah, jadi beliau dakwah di Mekah itu kan kurang lebih berapa tahun? Kalau nggak salah ingat sekitar 13 tahunan ya. 13 tahunan ya, termasuk juga di situ Al-Qur'an turun ya secara berangsur-angsur. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada yang disebut sebagai surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, karena ya di dua tempat itulah Al-Qur'an diturunkan. Nah, tapi di fase selanjutnya ya itu tidak dihabiskan di Mekah dakwah Nabi itu ya, lalu berlanjut di Madinah. Karena memang di antara pertimbangannya saat itu ya Mekah sudah mungkin bisa dikatakan ya sudah nggak begitu kondusif lah ya ketika mau meneruskan dakwah di situ, sehingga ya, Nabi harus hijrah ya, memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, jadi disitulah kemudian Islam menjadi berkembang besar luar biasa, lalu melakukan ekspansi, pengembangan, lalu dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, lalu pemimpin-pemimpin Islam berikutnya, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dan seterusnya. Bahkan Islam pernah berjaya gitu kan di masa keemasan yang kalau nggak salah kalau kita konversi hari ini mungkin kurang lebih sekitar 2/3 ya wilayah bumi pernah dikuasai oleh Islam. Nah, lalu ya sekarang kemudian ya turun ya, semoga nanti bisa kita kembalikan kejayaan itu. Nah, itulah kawan-kawan semua. Jadi saya kira ini relevan dengan apa yang saya jelaskan kemarin ya, tentang fungsi atau tujuan dari kita belajar sejarah dakwah.
ya kan? Jadi dengan belajar sejarah dakwah kita kan jadi melihat tuh, ya kita merefleksikan kondisi hari ini, ya kondisi hari ini kayak gimana sih masyarakat, khususnya masyarakat Islam hari ini, ya. Apakah kita sudah merasa puas dengan kondisi masyarakat kita atau justru memprihatinkan, ya kan? Itu kan kita semua bisa memotret itu, bagaimana gambaran generasi mudanya umat Islam hari ini. Apakah mayoritas menjadi bucin misalnya gitu kan, budak cinta gitu ya, kemudian ya apa, senang joget-joget di TikTok kayak cacing kepanasan gitu kan, atau apalah gitu ya. Nah ini kan semua bisa kita refleksikan ya, kenapa bisa kayak gitu gitu ya, kenapa bisa, ya kan? Nah inilah gunanya diantaranya kan kita belajar sejarah, khususnya sejarah Islam, ya. Apakah emang dulu Fatimah kayak gitu ya, ya kemudian bisa bersuamikan seorang Ali bin Abi Thalib yang luar biasa itu? Saya kira enggak ya, jauh banget ya. Nah makanya itu diantara fungsinya ya, itu diantara kita belajar ya, bagaimana gambaran ya penyebab majunya umat, kemudian penyebab mundurnya umat itu bisa kita lihat dari mempelajari sejarah. Nah, jadi itulah saya kira beberapa poin, beberapa hal yang dapat kita atau yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Oke, ini saya cukupkan dulu untuk recordingnya.